Apa jadinya kalau kebahagiaan keluargamu ternyata memancing ketidaksukaan orang-orang di sekitarmu, sehingga membuat mereka mengirimkan santet pada keluargamu hingga keluargamu hancur perlahan-lahan. Sebuah kisah dari Om Ras, Tony FS membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Tony FS. Om Ras mengisahkan, Tony FS membacakan. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammah. Wa huwa samiul alim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini dia selengkapnya, santet. Ramdan memang hebat. Semenjak dia bekerja di sini, tempat ini selalu ramai. Tidak ada satu hari pun yang sepi pengunjung. Puji pemilik agen baju murah tersebut. Iya pak, Ramdan selalu punya kekuatan untuk menarik pelanggan, sahut salah satu teman kerja Ramdan. Hei Dan, baju daster yang kemarin baru datang, apa sudah kamu susun? Tanya Ferdi yang merupakan karyawan lama di sana. Sudah, tapi sudah habis diambil sama salah satu langganan baru kita, jawab Ramdan tersenyum. Oh, baguslah kalau begitu, sahut Ferdi seraya mengambil beberapa bungkusan paket. Setelah pulang kerja, Ramdan terlihat sedang memencet-mencet bannya yang sudah kempes, yang kemungkinan tertusuk paku. Saat Ferdi ingin mendekati Ramdan, ternyata ia keduluan oleh Andi, yang juga baru saja akan pulang. Kenapa Dan? Tanya Andi. Banyak tertusuk paku, jawab Ramdan. Waduh, ya sudah Dan, gimana kalau kamu ikut aku aja? Nanti aku antar sampai ke rumahmu, kata Andi menawari Ramdan, yang memang sudah sangat lelah. Setelah seharian bekerja itu pun akhirnya mengiyakan ajakan Andi, teman kerjanya. Motor Andi melesat di jalanan yang berdebu dan sudah nampak sepi itu. Di atas motor mereka berdua mengobrol sambil sesekali tertawa lepas. Di warung makan itu berhenti ya. Aku mau belikan pesanan istriku, ujar Ramdan seraya menuju ke warung makan tenda hijau yang ada di pinggir jalan. Di depan warung itu, Ramdan turun dan masuk ke warung. Setelah beberapa saat ia keluar dengan menenteng 2 kantong plastik berwarna putih yang lumayan besar. Ini untuk kamu dan istrimu, Di, kata Ramdan. Wah, merepotkan sekali. Malah aku yang membuatmu repot, Di, karena harus mengantarku pulang, ujar Ramdan tersenyum. Oh iya, kan kita belum gajian. Kenapa bisa kamu beli makanan sebanyak ini Dan? Tanya Andi. Oh ini, aku dapat bonus dari bos. Lumayan buat beli makanan, jawab Ramdan. Oh bonus? Aku malah sudah 5 tahun kerja di sana, tapi cuma 2 kali dapat bonus, ujar Andi sambil tertawa. Mungkin belum rezeki, Di, kata Ramdan. Mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, pagi itu Ramdan kembali bekerja dengan wajah yang riang. Saat sampai di tempat kerjanya, dia dikagetkan dengan pemandangan yang tidak biasa. Ferdi dimarahi habis-habisan oleh bos mereka. Saat Ramdan ingin mendekat, ia dicegah oleh Andi. Jangan kesana Dan, nanti malah kamu yang ikut dimarahi, ujar Andi. Memangnya ada apa, Andi? Tanya Ramdan. Katanya, Ferdi kedapatan sedang memainkan sesajen di gudang, jawab Andi sambil bergidik. Ramdan dan teman-teman lainnya hanya bisa melihat Ferdi dari kejauhan, karena mereka tidak ingin mendapat masalah dari bos. Saat berjalan keluar dan melewati Ramdan, Ferdi menatap lekat pada Ramdan seperti tatapan tidak suka. Di sisi lain, setelah bekerja sekitar 1 tahunan di tempat itu, Ramdan sudah bisa membeli sebuah mobil. Ia dan istrinya yang sedang hamil tua itu nampak sangat senang. Meskipun mobil yang mereka beli hanya mobil bekas, tapi keadaannya masih sangat bagus. Halo Di, istriku sudah lahiran, ujar Ramdan saat teleponnya sudah tersambung dengan Andi. Wah selamat ya Dan, ikut senang. Oh ya, nanti aku dan istriku ke sana ya, jawab Andi dari seberang sana. Iya Yandi, aku tunggu, sahut Ramdan terdengar sangat bahagia.
Sementara itu, acara selamatan untuk kelahiran Putri Ramdan pun dilaksanakan. Semua teman-teman kerjanya diundang, tak terkecuali Ferdi, beserta anak dan istrinya. Mereka nampak sangat bahagia kala itu. Namun hanya Ferdi dan istrinya yang nampak tidak memasang wajah bahagia. Selama acara mereka hanya terlihat diam dan makan. Maaf, pamanmu baru datang," ujar Andi seraya masuk ke dalam rumah Ramdan dan langsung menuju ke arah Ramdan yang sedang menggendong bayinya. Sementara istrinya Andi ke dapur dan menaruh oleh-oleh yang ia bawa dari rumah tadi di dapur. Lalu ia pun langsung menemui suaminya yang tengah bersama Ramdan dan juga anaknya. "Temanmu yang kumisan itu nggak punya sopan santun ya?" ujar istrinya Ramdan seraya menyusui anak mereka. Ramdan duduk di dekat istrinya. Ia nampak tidak mengerti inti perkataan istrinya. "Siapa?" tanya Ramdan. "Itu loh yang kumisan. Sedari datang mereka tidak ada senyum-senyumnya, dan pas pulang pun tidak pamit." "Oh, itu Ferdi. Orangnya emang begitu, tapi aslinya baik kok," ujar Ramdan. 1 minggu berlalu. Sekarang Ramdan sudah jarang kumpul-kumpul dengan teman-temannya. Ia lebih memilih menghabiskan waktu liburnya dengan anak dan istrinya. Hingga sampai suatu malam, kejadian-kejadian aneh mulai mereka rasakan. Berawal dari anak mereka yang selalu menangis ketika ditinggal sendirian di dalam kamar, hingga penampakan-penampakan makhluk lain di rumah mereka. Seperti yang dialami istrinya Ramdan malam itu. Saat ia sedang makan, tiba-tiba anaknya menangis dan saat ia menggendong anaknya, tiba-tiba anaknya berubah jadi sosok menyeramkan. Dan sontak saja, karena terkejut, istrinya Ramdan melemparkan anaknya ke lantai, yang mengakibatkan anaknya seketika diam dan tak bergerak. Sementara itu suara-suara aneh mulai terdengar di sekitarnya. Ia pun berteriak-teriak histeris, dan untungnya Ramdan saat itu sudah sampai di rumah, dan syok saat melihat anaknya yang sudah tergeletak di lantai, dengan kepala yang berlumuran darah. Ia langsung mengangkat tubuh anaknya, dan membawanya berlari keluar kamar. Dengan tangan gemetar, ia langsung menelpon Andi. Hanya Andi yang ia ingat saat itu. Deru motor di luar rumah terdengar. Andi terlihat berlari masuk ke dalam rumah dan melihat Ramdan yang sudah menangis sesenggukan. "Ada apa, Dan? Astaga, ponakanku kenapa?" tanya Andi kaget. "Aku tidak tahu, Di. Saat aku masuk rumah, istriku sudah teriak-teriak dan anak kami berada di lantai dengan keadaan seperti ini," isak Ramdan. Saat itu lagi terdengar teriakan dari arah kamar. Andi bergegas berlari mengejar suara itu. Di dalam kamar terlihat Andi membacakan doa-doa dan tiba-tiba keadaan kembali tenang. Istri Ramdan ambruk tak sadarkan diri. Andi menggendongnya dan membawa keluar. "Cepat bawa ke rumah sakit, Dan," ujar Andi sebelum keluar rumah. Ramdan dengan tangan gemetarnya langsung meraih kunci mobil dan berlari keluar. Pikirannya saat itu benar-benar kacau. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah sakit. Ramdan keluar sambil menggendong anaknya. Ia berlari masuk ke dalam rumah sakit, diikuti Andi yang menggendong istri Ramdan. Saat keduanya ditangani oleh dokter, Ramdan dan Andi duduk menunggu. Sesekali Andi menenangkan Ramdan yang saat itu terlihat sangat khawatir. "Ramdan, aku mau bilang, saat tadi aku masuk ke kamarmu, aku melihat beberapa makhluk alam lain yang mengganggu istrimu. Aku rasa makhluk itu jugalah yang membuat anakmu seperti itu," ujar Andi yang langsung membuat Ramdan geleng-geleng kepala. "Aku tidak percaya dengan hal-hal seperti itu, Di. Istriku hanya stres berat karena terlalu sibuk-sibuk akhir ini," jawab Ramdan. Andi menghela nafas panjang. Lalu beberapa saat kemudian dokter keluar. Raut wajahnya nampak tidak baik-baik saja. "Bagaimana anak saya, Dok?" tanya Ramdan. "Maaf, anakmu meninggal. Benturan keras di kepalanya yang masih lemah membuat ubun-ubunnya pecah. Kami tidak bisa berbuat apa-apa," jawab dokter tersebut. Tanpa sadar Ramdan mengamuk dan ingin menghajar dokter itu. Namun dengan sigap Andi menghalanginya. "Dokter itu tidak salah, Ramdan. Mereka sudah melakukan yang terbaik. Ini sudah takdir Tuhan," ujar Andi masih memegangi Ramdan. Ramdan kembali tenang. Ia terduduk di lantai rumah sakit sambil menangis.
Di sisi lain, saat pemakaman anak Ramdan, Ferdi terlihat menghampiri Ramdan. "Aku turut berduka atas kematian anakmu," ucap Ferdi. Lalu Ferdi membisikkan sebuah kalimat kepada Ramdan. "Ada seseorang yang menyantet keluargamu," bisiknya kemudian. "Apa maksudmu?" tanya Ramdan. Kenapa Dan?" tanya Andi berlari ke arah Ramdan dan Ferdi. Ferdi pergi tanpa menjawab pertanyaan Ramdan. Ia menatap lekat ke arah mereka berdua. "Aneh," gumam Andi. "Apa yang dia katakan Dan?" tanya Andi. "Dia bilang keluargaku disantet," jawab Ramdan. Di sisi lain, malam itu Ramdan masih duduk di luar rumah. Ia melihat sekelebat bayangan dari balik pohon. Ramdan bergegas mengambil kayu sebelum mengejar sosok itu, yang langsung kabur saat mengetahui Ramdan mengejarnya. "Sial," ujar Ramdan geram. Lalu ia kembali ke dalam rumahnya. Di dapur terdengar suara benda-benda berjatuhan. Mengira itu adalah maling, Ramdan langsung berlari ke arah dapur, yang ternyata di sana istrinya sedang memakan sampah langsung dari tempatnya. Perut Ramdan tiba-tiba mual. Ia pun akhirnya muntah. Dan anehnya, mendengar suaminya muntah, istri Ramdan langsung mendekati suaminya dan memakan habis semua muntahan Ramdan. Lalu untuk beberapa saat, istrinya jatuh tak sadarkan diri. Kaki Ramdan terasa kaku. Ia tak mampu lagi untuk berjalan. Yang terfikirkan olehnya saat itu hanyalah meminta tolong pada Andi. Dan tidak lama kemudian Andi datang. Ia mengambil segelas air dan langsung meminumkannya pada istri Ramdan. Perempuan itu muntah, mengeluarkan semua isi perutnya, lalu batuk-batuk dan akhirnya kembali sadar. Ia sama sekali tidak tahu apa yang telah ia lakukan tadi. Sebelum keadaannya membaik, istri Ramdan berjalan ke arah kamar mandi. Ia membersihkan tubuhnya. Namun lagi-lagi di dalam kamar mandi, ia melihat penampakan-penampakan lagi. Dan kali ini ia merasa makhluk-makhluk itu memasung dan membentur-benturkan kepalanya ke dinding hingga kepalanya berdarah. Teriakannya bergema hingga terdengar sampai keluar. Ramdan dan Andi yang mendengar teriakan itu langsung berlari ke kamar mandi. Namun di sini Andi hanya menunggu di luar, sementara Ramdan berusaha menenangkan istrinya. "Ada apa?" tanya Ramdan. Mereka membuat kepalaku berdarah," isak istrinya. "Tidak ada darah, tidak ada siapa-siapa di sini," ujar Ramdan. Istrinya masih menangis dan gemetar ketakutan. "Aku tidak mau tinggal di sini lagi. Rumah ini ada hantunya," ujar perempuan itu lagi. "Stop memikirkan hal-hal seperti itu," bentak Ramdan. Sementara itu, sebulan terakhir ini, Ramdan sering terlambat masuk kerja. Bahkan sering pulang pada saat jam kerja yang membuatnya sering dimarahi bos. Itu semua dikarenakan istrinya yang sudah hampir seperti orang gila saja jika ditinggal sendirian di rumah. Tapi, setelah banyaknya kejadian-kejadian aneh di rumah itu, Ramdan tetap kukuh untuk tidak mempercayai adanya hantu, seperti yang dikatakan oleh istrinya. Seperti pada malam itu, saat Ramdan dapat tugas lembur bersama beberapa temannya. Cuma dia yang sampai pukul 2 pagi belum bisa menyelesaikan tugasnya. Padahal teman-temannya sudah selesai dan pamit pulang pada pukul 1 tadi. Matanya sudah sangat berat ketika ia menjatuhkan segulung kain dari rak. Dan tidak lama setelah itu, ia mendengar suara langkah kaki yang mengarah ke arahnya berdiri. Saat ia menoleh ke belakang, nampak Puri berdiri di ujung lorong. Puri membawa segelas air untuk Ramdan. Ia menyodorkan gelas tersebut kepada Ramdan, dan tanpa ragu Ramdan meminumnya. Namun baru beberapa teguk saja, air melewati tenggorokannya. Ia merasakan terbakar di seluruh tenggorokannya, hingga tanpa sadar, gelas terlepas dari pegangan Ramdan. "Apa? Air apa yang kau berikan itu?" bentak Ramdan. "Itu hanya air putih biasa yang beri doa, Tuan. Rasa terbakar itu berasal dari sesuatu yang mengganggu emosi Tuan akhir-akhir ini," jawab Puri tidak seperti biasanya. "Tuan?"
Sejak kapan kau memanggilku seperti itu? Sudahlah, aku tidak ingin berdebat denganmu. Lebih baik kau pulang, ujar Ramdan, merasa aneh pada sikap yang ditunjukkan Puri. Padahal seingatnya, Puri itu adalah karyawan yang sama dengannya. Hanya saja, untuk beberapa minggu ini, Ramdan sudah tidak pernah bertemu dengannya lagi. Sebelum Puri pergi, ia membisikkan sesuatu. "Ferdi," bisiknya. Ramdan mengerutkan kening saat mendengar sebuah nama yang dibisikkan oleh Puri tadi. Ramdan tertegun beberapa saat, dan pada saat ia menoleh lagi ke arah Puri, Puri sudah tidak ada di sana. Datang dengan tiba-tiba, menghilang juga dengan tiba-tiba. Dasar Puri, gumam Ramdan seraya bergegas menyelesaikan pekerjaannya. 2:30 pagi, akhirnya tugas lemburnya sudah selesai ia kerjakan. Dan sekarang ia berjalan ke arah parkiran untuk segera pulang. Di tengah jalan menuju parkiran, ia mendengar suara tangisan bayi di salah satu ruangan. Ramdan yang penasaran mengira bahwa itu adalah suara bayi dari seorang tunawisma yang memang sering terlihat di daerah sana. Dan saat membuka pintu ruangan itu, Ramdan melihat seorang perempuan berambut panjang yang sepertinya sedang menyusui bayinya. "Permisi, maaf sebelumnya," ucap Ramdan. Namun belum lagi ia meneruskan ucapannya, Ramdan sudah dibuat lari terbirit-birit dengan raut wajah ketakutan saat si wanita yang ia lihat tersebut berbaling ke arahnya. Wajahnya penuh luka bakar dan darah yang terus menetes. Sesampainya di parkiran, Ramdan sudah mulai tenang. Ia meyakinkan lagi kepada dirinya bahwa hantu tidaklah nyata. Tapi lagi-lagi suara tangisan bayi kembali terdengar bergema di parkiran tersebut. Tidak nyata, mereka tidak ada, gumam Ramdan sembari berusaha membuka kunci mobilnya. Namun nampaknya tangan Ramdan terlalu gemetar sehingga membuatnya kesusahan untuk memasukkan kuncinya. "Sedang terburu-buru, Pak?" tanya seorang petugas keamanan tempat itu. Ramdan awalnya takut untuk menoleh. Namun saat si petugas keamanan menyentuh pundaknya, akhirnya Ramdan berani untuk menatap si petugas. Iya Pak," jawab Ramdan sedikit lega. Setelah pintu mobil terbuka, Ramdan langsung masuk dan berpamitan pada petugas keamanan itu untuk pulang. Di jalan menuju rumah, Ramdan mulai melihat hal-hal aneh sekaligus menyeramkan yang hampir membuatnya kecelakaan. Dan saat Ramdan tiba di rumahnya, ia melihat begitu banyak orang-orang di halaman rumah. Yang semakin membuatnya aneh adalah keberadaan Ferdi di antara salah satu orang-orang tersebut. Ramdan berlari masuk ke dalam rumah. Ia sangat mengkhawatirkan istrinya. Dan saat ia masuk ke dalam kamar, ia melihat istrinya tengah tertidur dengan sangat pulas. Ramdan tersenyum dan duduk di samping istrinya. Sudah lama ia tak melihat istrinya tidur dengan sangat pulas seperti sekarang. Apalagi saat-saat kehidupan mereka diganggu oleh sesuatu yang tak kasat mata. Kini Ramdan benar-benar percaya 100% dan perkataan istrinya tentang hantu. Saat istrinya terbangun, Ramdan mencium keningnya. Maaf untuk semuanya. Maaf jika selama ini aku tidak mempercayaimu, bisik Ramdan. Istrinya menarik tangan Ramdan dan menciumnya. "Aku juga minta maaf karena sudah jadi ibu yang ceroboh dan bodoh hingga membuat anak kita," ucap istri Ramdan yang tak mampu untuk meneruskan ucapannya. Mereka berdua berpelukan hingga pagi menjelang. Hari itu, Ramdan meminta Andi untuk datang ke rumahnya. Ia menceritakan semua yang tadi malam ia alami pada Andi. Andi nampak berpikir keras. "Masa sih? Padahal kan Puri sudah dari 3 minggu yang lalu dipindah ke cabang lain. Waktu kamu tidak masuk kerja itu loh. Aku lupa memberitahumu, karena aku rasa itu tidak terlalu penting juga untukmu," kata Andi yang membuat Ramdan bertambah bingung. "Dan kalau memang dia benar balik lagi ke sini, aku rasa juga tidak mungkin jika aku tidak mengetahuinya," lanjut Andi. "Tadi katamu dia menyebut nama Ferdi," tanya Andi. Ramdan langsung mengangguk. "Aku berpikir, jangan-jangan semua kejadian yang kau alami ini disebabkan karena Ferdi?"
Tanya Andi menatap Ramdan dan istrinya bergantian. Aku bahkan tidak berpikir sejauh itu, Ndi, jawab Ramdan. Curiga itu wajar, Dan. Apalagi saat acara selamatan anakmu itu loh. Mereka sepertinya tidak suka terhadap keluargamu. Sudahlah. Jangan membuat aku berpikir yang tidak-tidak. Nanti jatuhnya fitnah, ujar Ramdan. Angin panas tiba-tiba berhembus. Mereka terdiam dan melihat ke sekeliling, merasakan setiap sentuhan angin berhawa panas itu pada permukaan kulit mereka. Suara istrinya Ramdan membuat kaget mereka berdua. Angin berhembus semakin kencang dan berbau busuk, seiring dengan erangan istrinya Ramdan. Andi menepuk punggung istri Ramdan 3 kali dan buak. Trining ting ting. Beberapa paku kecil berkarat keluar dari mulut istrinya Ramdan bersama muntahannya. Dan seketika wanita itu terjatuh tak sadarkan diri. Sudah jelas ini santet, Ramdan, ujar Andi berteriak pada Ramdan yang melongo bingung entah apa yang ia rasakan saat itu. Sesaat kemudian, tubuh istrinya menggelepar-gelepar, menambah kekhawatiran Ramdan. Ia sungguh tidak tega melihat penderitaan istrinya. Andi, aku titip istriku, ujar Ramdan seraya meraih kunci mobilnya yang tergantung di dinding. Lalu setelah itu terdengar suara deru mobil meninggalkan halaman rumah tersebut. Sepanjang jalan Ramdan mengumpat tak habis-habisnya. Dengan kecepatan yang seperti itu, Ramdan akhirnya sudah sampai di halaman rumah Ferdi. Rumahnya nampak sudah tak layak huni. Dinding-dindingnya jebol di mana-mana, dan terlihat Ferdi sedang berada di samping rumahnya, membetulkan rantai sepedanya yang putus. Tanpa basa-basi lagi, Ramdan langsung memukuli Ferdi hingga wajahnya berdarah-darah. Astagfirullahaladzim, ucap istri Ferdi terkejut. Ada apa ini, Ramdan? Apa salah suamiku? Lanjutnya bertanya dengan nada memelas yang hampir menangis. Kenapa kau menyantet keluargaku? Apa salahku dan keluargaku padamu? Di mana kesalahanku? Kau tega membunuh anakku yang masih bayi. Kau iblis, jahanam, teriak Ramdan penuh amarah. Ya Allah ya Robi, siapa yang tega memfitnah suamiku seperti itu? Jangan bawa-bawa nama Tuhan. Kalian hanya menjadikan agama sebagai topeng untuk menutupi kebusukan kalian semua. Kalian itu iblis berwujud manusia, bentak Ramdan. Demi Allah aku tidak pernah menyantet atau apapun itu, ucap Ferdi. Bukankah kau iri padaku, pada keluargaku, pada pencapaianku, pada keberhasilanku? Kau iri, Ferdi, kau busuk, bantah Ramdan. Na'udzubillah min dalik, sedikit pun aku tidak iri padamu dan atau pada keluargamu. Walaupun kami hidup susah, tapi kami selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit pun terlintas iri hatiku ini, Ramdan, kata Ferdi. Sesaat setelah berkata seperti itu, Ferdi menarik Ramdan masuk ke rumahnya. Saat Ramdan masuk, ia melihat banyak sekali ukiran kaligrafi dan surah-surah pendek yang tertulis di ukiran kayu. Di atas meja setinggi dada, di sana ada beberapa Al-Quran dan Iqra. Rumah kecil itu tidak memiliki kamar, dan terlihat jelas kalau di sana tidak ada tanda-tanda orang-orang pembuat santet. Semenjak aku berhenti dari tempat kerja kita dulu, aku mengajari anak-anak di desa ini mengaji pada malam harinya, dan di siang hari kami berkebun dan ke sawah. Istriku juga berjualan kue-kue. Jika pada saat hari selamatan anakmu kau nampak aku tidak ikut berpesta atau bersenang-senang itu, karena aku sudah melihat beberapa makhluk yang ada di dekat anakmu juga istrimu, dan makanan yang dibawa seseorang itu sudah dicampurkan oleh pemiliknya dengan sesuatu yang bisa menjadi perantara masuknya makhluk-makhluk itu ke badan istrimu, ujar Ferdi. Aku sudah peringatkan kau pada saat itu, tapi kau mengabaikannya. Dan pada saat pemakaman anakmu, aku juga memperingatkanmu dan tapi kau tidak mempercayaiku. Yang tidak kau lihat bukan berarti tidak ada. Dunia kita dan mereka hanya terpisah oleh dinding setipis kulit bawang. Dan dinding itu ada di sini, Ramdan, lanjut Ferdi seraya menunjuk mata haginya. Sekarang kau tinggalkan istrimu begitu saja? Tanya Ferdi. Tidak, dia bersama Andi, jawab Ramdan.
Astagfirullah, Ferdi menghela nafas lalu ia bergegas mengambil baju, kopiah dan tasbihnya. Istrimu terancam, lebih baik kita ke rumahmu sekarang, ujar Ferdi sembari menarik tangan Ramdan. Lepas, kau jangan coba-coba mengadu domba aku dan Andi, bentak Ramdan. Astagfirullah Ramdan, ayo sekarang kita ke rumahmu, jangan buang-buang waktu, ucap Ferdi menghela nafas. Mau tak mau Ramdan akhirnya mengikuti perkataan Ferdi. Wajah istri Ferdi nampak risau mengantar kepergian suaminya. Di tengah jalan ada serombongan sapi yang berdiri menghalangi jalan. Setelah diklakson berkali-kali dan diusir oleh Ferdi, akhirnya sapi-sapi itu ke pinggir. Singkat cerita akhirnya mereka sampai di rumah Ramdan. Pintu nampak tertutup dan saat pintu terbuka, Ramdan melihat istrinya yang sedang duduk di bangku. Wajahnya pucat dan saat melihat Ferdi, ia tersenyum menantang. Ramdan, jauhi dia. Dia bukan istrimu Ramdan, ujar Ferdi sebelum akhirnya ia berdoa, membuat makhluk yang menyerupai istri Ramdan tersebut berubah seketika. Wajahnya nampak keriput dan seperti ada luka bakar di wajahnya. Ramdan sangat kaget dan berjalan mundur. Andi, Andi, teriak Ramdan. Percuma Ramdan, dia sudah pergi. Sekarang ayo kita ke rumahnya. Semoga belum terlambat, ujar Ferdi setelah berhasil mengalahkan jin kafir tadi. Ramdan menangis jadi-jadinya. Sekarang ia tak tahu, bingung, campur aduk di benaknya. Siapa yang bisa ia percaya, Andika atau Ferdi? Ah! Teriak Ramdan putus asa. Ferdi segera menarik tangan Ramdan keluar rumah. Cepat ke rumah Andi, ujar Ferdi dan bagaikan terhipnotis. Ramdan hanya bisa mengikuti setiap perintah dari Ferdi yang mengarahkannya ke sebuah jalan yang akan membawa mereka ke rumah Andi. Namun, saat di tengah jalan, ban mobil yang dinaiki keduanya meletus. Seperti tak mau menyia-nyiakan waktu, Ferdi menyuruh Ramdan untuk meninggalkan saja mobilnya di sana. Dengan penuh keraguan-raguan akhirnya Ramdan mau untuk meneruskan perjalanan mereka dengan berjalan kaki. Di sepanjang perjalanan, tak henti-hentinya Ferdi berzikir dan menyebut nama Allah. Semakin dekat dengan rumah Andi, angin mulai mengganas dan menerbangkan debu-debu hingga membuat mata Ramdan kemasukan debu. Lama-kelamaan mata Ramdan makin terasa perih dan akhirnya ia terduduk sambil terus mengusap matanya. Darah mulai mengalir akibat pergesekan debu dan pasir halus di matanya. Erangan kesakitan keluar dari mulut Ramdan. Bismillahirrahmanirrahim. Plak. Seketika angin yang tadinya sangat kencang kembali normal. Debu-debu yang berterbangan tadi pun jatuh kembali ke tanah. Ferdi meniup-niup kedua mata Ramdan hingga akhirnya dengan izin Allah perlahan-lahan darah berhenti. Tetap fokus pada tujuan kita, tetap berdoa dan jangan kosongkan pikiranmu, ucap Ferdi. Meski darah sudah berhenti keluar, tapi rasa perihnya masih terasa. Tidak hanya sekali, Ramdan dan Ferdi berkali-kali diganggu sepanjang jalan. Namun mereka berdua bisa melewatinya. Meski dengan ketakutan dan keputusasaan yang dirasakan Ramdan, tapi ia ingat masa-masa indah saat keluarganya utuh. Sangat bahagia. Meski hanya sesaat ia rasa, dan sekelebat ingatan muncul. Wajah Andi yang tersenyum penuh kesinisan terlintas di benaknya. Ferdi yang dituduh tukang santet, tapi dia tak pernah sekalipun menunjukkan sikap buruk dan mengadu domba Ramdan. Berbeda dengan halnya Andi. Dari awal dia bersikap baik, namun ternyata ia sudah mengadu domba Ramdan dengan Ferdi. Ia membuat Ferdi lah yang bersalah di depan Ramdan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ucap Ramdan. Kini ia sadar bahwa Ferdi dan dirinya hanyalah korban dari adu domba Andi. Ramdan akhirnya memantapkan langkahnya. Kini ia berusaha menepis semua rasa takutnya. Ia mencoba untuk tetap tersadar dan berdiri di samping Ferdi untuk menyelamatkan istri tercintanya. Karena niat yang kuat, mereka berdua akhirnya sampai di rumah Andi. Ternyata di sana sangat sepi. Kemana kira-kira keluarga Andi? Di dalam rumah kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun dari arah sebuah kamar tercium aroma-aroma aneh. Dan kedua laki-laki itu pun berjalan ke arah kamar tersebut. Krek-krek. Pintu tak bisa terbuka. Rupanya pintu sudah dikunci dari dalam. Meski tak terdengar suara-suara,
Tapi mereka yakin kalau Andi ada di dalam kamar-kamar itu. Mereka berdua berusaha membukanya secara paksa dan kreat. Saat pintu terbuka, tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya ada beragam macam dupa dan perapian. Saat aroma itu makin menusuk ke hidung, tiba-tiba pandangan Ramdan mengabur. Perutnya seketika mual, dan tanpa bisa ditahan ia pun muntah. Seonggok nanah kental keluar dari dalam mulutnya. Rasanya sungguh tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hingga membuat Ramdan jatuh pingsan setelahnya. Sementara di suatu tempat, terlihat Andi tengah duduk bersila tanpa memakai sehelai kain pun selain celana dalam berwarna hitam menghadapi Perapin. Sementara tak jauh darinya, istri Ramdan terbaring dengan kedua kaki dan tangan yang terikat. Ia menangis memohon pada Andi untuk tidak membuat suaminya kenapa-napa. Beralih ke rumahnya Andi, Ferdi menyeka keringat Ramdan yang terus mengucur deras. Tubuhnya menggigil tak karuan rasa. Lalu Ferdi duduk bersila, mulai membaca doa-doa, dan tiba-tiba jauh di tempat Andi berada, ia terbatuk dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Sambil menyapu darah yang keluar, Andi tersenyum. Rupanya ada yang coba-coba melawanku, gumamnya seraya kembali menaburi sesuatu ke dalam api. Asap kian mengepul, memenuhi ruangan kecil tersebut. Andi mengambil sebuah foto Ferdi, lalu menempelkannya pada sebuah boneka kecil berbentuk manusia. Ia membacakan sesuatu yang sepertinya adalah mantra, lalu menusukkan beberapa paku berkarat ke bagian perut boneka. Dan jauh di rumah Andi, Ferdi terbatuk. Darah segar mengalir dari mulutnya. Namun ia tak henti-hentinya membaca doa. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran terdengar lirih keluar dari mulut Ferdi. Dan beberapa saat kemudian, ia memuntahkan beberapa paku kecil berkarat yang menimbulkan denting aneh saat menyentuh lantai. Seekor kelabang kecil berwarna merah aneh ikut keluar bersama muntahannya. Hamba berlindung padamu ya Allah, lirih suara Ferdi terdengar. Serangan dari Andi terus saja datang, seakan tak memberikan celah untuk perlawanan. Ferdi hanya bisa berdoa dan memohon lindungan kepada Allah. Sampai suatu saat, terdengar bisikan seseorang yang suaranya sudah tidak asing lagi di telinga Ferdi. Ya, itu adalah suara gurunya. Ferdi diingatkan dengan sebuah amalan, dan akhirnya Ferdi kembali berusaha melawan. Meski pada saat itu dirinya juga sangat kesakitan. 2 kali Ferdi gagal karena serangan dari Andi kembali mengenainya. Dan untuk yang ketiga kalinya akhirnya jauh di tempatnya berada, Andi terjungkal. Wajahnya dipenuhi luka bakar dan darah terus menyembur dari mulutnya. Sementara itu, Ramdan berusaha bangun. Karena rupanya Ferdi sudah terkapar tak bergerak. Hanya 2 kalimat syahadat yang terdengar sangat pelan ia ucapkan. Ferdi, ujar Ramdan tak menyangka akan seperti itu kejadiannya. Dengan sisa-sisa tenaganya yang ada, Ramdan berusaha memapa Ferdi keluar. Ia berjalan terseok-seok menuju keluar rumah. Putus asa, sedih, cemas, dan berbagai macam perasaan berkumpul jadi satu. Sementara di tempat Andi berada, lelaki itu mengerang-erang kesakitan. Sementara makhluk-makhluk yang tadinya jadi budaknya sekarang malah berbalik menyerang Andi. Hingga tanpa sadar, tangannya menyenggol Perapin hingga membuat ruangan tersebut terbakar. Dan anehnya, ikatan kaki juga tangan istrinya Ramdan terlepas dengan sendirinya. Hingga ia bisa menyelamatkan diri saat api mulai membesar dan melahap Andi dan seisi tempat tersebut. Istrinya Ramdan berlari sambil terus menangis. Ia sangat ketakutan saat itu. Sesekali, ia melihat api yang sudah semakin membesar. Ia terus lari dan lari hingga sampai ke jalanan. Tak jauh berlari, ia melihat mobil suaminya terparkir di tengah jalan. Ia mencoba berlari ke sana, menggedor-gedor pintu dan mengintip isi mobil yang rupanya tidak ada siapa-siapa itu. Tanpa pikir panjang, istrinya Ramdan berlari melewati jalanan lurus dan setelah beberapa saat akhirnya, ia bertemu dengan suaminya yang sedang memapa Ferdi. Ramdan sangat senang melihat istrinya. Lalu mereka memapa Ferdi menuju mobil. Sementara itu saat mereka sampai di dekat mobil, mereka melihat banyak sekali warga berbondong-bondong menuju ke area persawahan. Dan ternyata, kala latu bekas kebakaran tempat Andi tadi sudah sampai ke desa.
dan mereka semua berlari menuju dari mana asalnya kala latu itu. Yang ternyata kebakaran yang membuat gembar warga tersebut adalah rumah persawahan milik keluarga Andi. Ferdi terbatuk. Rupanya ia sudah mulai siuman. "Kau baik-baik saja, Fer?" tanya Ramdan. Ferdi mengangguk lemah, lalu menatap Ramdan dan istrinya bergantian. "Alhamdulillah kalian sudah bertemu kembali," ucapnya. Lalu mereka bertiga berjalan pulang dengan langkah yang perlahan-lahan. Sementara api butuh waktu lama untuk warga memadamkannya. Itu pun mereka hanya memadamkan pinggiran-pinggirannya saja, karena hanya menggunakan alat seadanya seperti ember, ceret, dan panci. Sedangkan apinya sangat besar untuk dipadamkan dengan alat sederhana itu. Semalaman warga berjaga di sekitar sana untuk menjaga api agar tidak merayap kemana-mana. Dan untungnya saat subuh, hujan turun dengan sangat lebat, membuat api-api itu padam seketika. Dan warga pun bisa kembali pulang ke rumah masing-masing tanpa tahu bahwa ada mayat Andi yang terbakar di reruntuhan rumah persawahan itu. Sementara istrinya Ramdan menolak untuk menceritakan pada orang lain selain suaminya tentang kejadian yang menimpa Andi. Dan kisah ini pun selesai. Semoga bisa menjadi pelajaran. Terima kasih Om Ras, terima kasih teman-teman. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Tony FM.